Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulaikan saja ibadah kita biar kita selesainya nggak kemalaman. Kayaknya teman-teman yang lain masih pada di jalan, ntar baru pulang kerja, gengs. Jadi kita mulai. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Pertama-tama kita akan menyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dari setiap kami selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah mengumpulkan kami bersama-sama pada malam hari ini untuk berKYTB bersama. Kiranya Tuhan memimpin KYTB kami pada hari ini dari awal hingga akhir lancar-lancar aja, tidak ada masalah dengan internet. Dan kiranya Tuhan pimpin aku dan Kaniko yang akan memimpin ibadah dan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Pada lancar-lancar aja kah? Atau ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang ingin diceritakan? Baik gak nih, gengs? Kalian? Soalnya hari ini kalian pada off cam, aku nggak lihat. Ayo dong on cam dong. Aku sama Kaniko kan kangen ya, Kak? Iya nggak, Kak? Ada Cici Happy muncul, mantul. Cici, gimana Ci kabar? Mantap kah? Loh, kok nge-freeze? Dia lagi bercanda, geng. Nge-freeze-nya bercanda? Oh, enggak. Emang nge-freeze. Cici gimana kabarnya? Baik kan? Baik. Sip. Lumayan lah. Oke, kita ada masuk baru, ada Civeve, ada Cibel, ada Hena. Halo. Halo semua. Oke, karena hari ini kalian semangat, aku juga sangat semangat. Kita akan menyanyikan lagu dan memuji Tuhan dengan semangat, yaitu segala puji syukur. Dengan semangat ya teman-teman. Kalau bisa ada gerakan yang gini-gini kayak apa kayak gitu biar seru gitu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Haleluya. Yeay, beri tepuk tangan untuk panen kita semua. Happy banget loh. Walaupun yang off cam 2 orang, tapi bahagia, semangat banget. Pasti yang lain off cam tapi semangat kan di rumah masing-masing. Sip. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaniko. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Karya Terbesar.
persilakan kepada Kaniko untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, thank you Karin. Oke, bersyukur banget karena malam hari ini kita bisa ketemu sekali lagi teman-teman lewat Zoom dalam KYTB ini. Dan yuk kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14. Kalau yang bawa ada Alkitab fisik bisa dibuka atau mungkin bisa buka di gadget masing-masing. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, terus nanti aku lanjut baca ayat yang ke-14 juga. Oke, aku akan bacakan untuk kita semua ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lanjut ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai lebih jauh, kita sama-sama berdoa untuk siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika malam hari ini kami boleh sekali lagi berkumpul untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan kami juga boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi ya. Shalom, malam teman-teman. Ini kayaknya pada off cam semua pasti lagi capek kayaknya. Mungkin ini sedang minggu-minggu berat gitu ya, kerjaan lagi capek-capeknya, terus kayak aduh ujian juga ada yang baru selesai ujian, ada yang mungkin masih belum kelar gitu ya. Tapi ya aku sedikit mengerti lah kalau kalian mungkin lagi capek malam hari ini. Nah, supaya kita bisa sedikit refresh lah ya. Kalau langsung mulai dengerin firman Tuhan tuh mungkin langsung capek gitu, bahkan bisa ngantuk. Ini off cam, jangan-jangan dari tadi udah tidur nih. Nah, kita mau sama-sama main games dulu, game singkat. Gamesnya apa? Kita mau main tebak wajah nih. Jadi kita akan lihat beberapa gambar nanti. Nah, teman-teman boleh tebak. Nanti jadi satu gambar portret seseorang. Nanti kalian tebak, ini kira-kira siapa? Karena aku tunjukinnya, ini gambar yang apa sih? Teman-teman tahu itu kan apps yang Toonme atau apa itu yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, sempat banyak dipakai. Nah, kita mau sama-sama tebak. Kira-kira kita tahu nggak ya siapa mereka-mereka ini? Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Boleh ditampilkan? Oke, kira-kira siapa ini? Cowok, ganteng, si muda. Yuk. Boleh di-unmute, kira-kira yang tahu boleh dijawab siapa yuk kira-kira. Cowok nih. Anak pengharapan semua kok ini. Oh Daniel. Oh Daniel, terus ada lagi nggak? Ini clue-nya orang yang kita kenal kan Kak? Maksudnya ya, orang yang kita kenal. Anak youth pengharapan kok. Gerard. Siapa lagi lanjut? Gak ada yang nebak aku ya? Apa aku nggak seganteng itu mungkin? Ya sih, kan itu pakai behel kan? Enggak. Itu nggak pakai behel kok. Cuma karena aplikasinya jadi kelihatan kayak pakai behel. Semuanya pada alisnya tebel ya? Siapa ya? Siapa? Justin. Oke, Justin, Gerard, Daniel. Udah ada 3 opsi. Ada lagi? Kaniko. Terpaksa banget ya, Rin ya. Makasih loh. Enggak lah, nggak terpaksa loh. Oke, udah lumayan. Ada 4 opsi. Kira-kira yang mana? Kita lanjut. Lihat di yang lingkaran kecil tuh nanti, teman-teman. Siapakah dia? Benar sekali, Daniel. Oh my God. Jawaban pertama langsung bisa nebak. Nah, ini memang aplikasinya nggak bisa mirip banget ya, teman-teman. Jadi, lebih bagus sih. Kita jadi lebih susah nebaknya. Oke, yang pertama Daniel. Aku pilih yang paling ganteng itu loh, Dan. Oke, lanjut. Foto yang berikutnya. Nah, kalau tadi cowok, ini sekarang cewek. Ayo, siapa? Karin. Langsung kelihatan ya? Ada tebakan lain nggak?
Soalnya kacamataan cuma siapa? Karin. Aku. Ya. Siapa lagi? Tebakan aku Juga bisa loh Cibrenda. itu. Cibrenda. Cibrenda. Oke, siapa lagi? Karin. Ci, lu disebut-sebut, Ci. Katanya dia nggak terima dikata itu dijebak Brenda. Oke, karena ini kayaknya udah kelihatan banget ya. Lanjut. Siapa dia? Benar, Karin. Mantap loh. Ini masih mirip gak, Rin? Masih mirip lah ya. Iya mirip lah, saya terima lah. Lumayan lah ya. Oke, lanjut lagi. Ini cowok lagi, teman-teman. Nah, ini siapa kira-kira? Saya. Kaniko. Gerat, Kaniko. Terus siapa lagi? Saya. Siapa lagi? Kayaknya kita yang wajah. Kok tadi editannya Ko Daniel berhasil sih? Kok pas aku enggak? Sebel deh. Padahal sama loh yang punya Daniel sama punyamu ininya. Soalnya punyamu yang backgroundnya lumayan rame, Rin. Jadinya kayak dia agak kurang bersih gitu. Tapi nggak apa-apa, lumayan mirip lah ya. Oke, siapa ini? Oke, betul, Gerard. Gerard jago loh ya. Dia langsung bisa lihat loh. Mantap. Berarti sudah sangat mengenal tipikal wajahnya gitu ya. Oke, terakhir. Ini cewek. Ini harusnya agak susah. Halo, siapa kira-kira? Monik. Oke. Ini aku yakin susah sih. Siapa lagi? Siapa? Ciesi. Lanjut lagi. Ciesi Kristina ya, Ciesi Kristina. Oke, Ciesi Kristina. Ini orangnya lagi join loh malam ini. Kira-kira siapa? Ayo lagi, Ciesi. Siapa, Kak? Ini orangnya join di KITB. Ini kira-kira siapa? Cibel. Oke. Aku manggil Ci juga. Jadi 4 ya, Pepe, Ibel, Ciesi, sama siapa tadi? Monik. Cepi. Oke. Ya udah semua yang cewek yang ada di sini lah udah. Jadi salah. Oke, kita buka. Oke, silakan di unmute itu yang Oh my God, aku nggak tahu itu aku. Aku jawab Pepe. Mantap, Senja, mantap. Maaf ya, aku nggak izin Kayaknya ngambil pernah di ada Instagram rambut kalian. begitu. Cantik Tapi kan bagus foto kan? aslinya. Sampai nggak ngenalin. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Aduh. Tapi banyak yang beda ya. Aku juga bingung waktu buat masukin di aplikasi. Kok kayaknya banyak yang beda banget. Tapi rata-rata semua makin ganteng sama makin cantik, guys. Mantap. Nah, teman-teman sebenarnya apa? Kita mau belajar apa dari games barusan? Nah, sebenarnya dari gambar-gambar barusan itu kita bisa belajar bahwa zaman sekarang ini semakin berkembangnya zaman ya. Kita tuh tanpa entah sadar atau nggak sadar, makin susah juga untuk bisa benar-benar kenal seseorang. Dengan makin banyaknya sosmed, makin banyaknya apps yang ada, seakan-akan ya, semakin banyak versi diri kita juga. Nah, zaman sekarang positifnya memang kita bisa tahu banyak orang, kita bisa punya banyak jaringan yang luas, kita bisa punya banyak temen gitu ya. Tapi negatifnya juga, kita semakin susah untuk benar-benar bisa kenal orang lain. Karena belum tentu, kayak tadi ya kita lihat di apps, dia yang sebenarnya itu sama dengan dia yang ada di versi sosmed. Nah, aku yakin teman-teman juga pasti punya pengalaman yang kayak gini ya. Jadi, sebetulnya zaman sekarang itu, karena semakin canggih, karena semakin banyak sosmed, semakin banyak aplikasi, ya banyak versi diri kita yang entah itu palsu atau entah itu yang asli, kita nggak tahu kadang-kadang. Dan sebetulnya bukan hanya dalam kehidupan sosmed, teman-teman. Hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kok bisa? Kok bisa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita juga harus berhati-hati. Karena saat ini banyak juga bertebaran ajaran-ajaran yang menyimpang tentang Tuhan Yesus sendiri. Hari ini kan kita sama-sama mau belajar tema tentang Yesus gitu ya. Kita mau makin kenal siapa Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kita harus waspada juga. Bukan cuma orang yang banyak palsunya, banyak fake-nya, tapi zaman sekarang banyak juga ajaran-ajaran, bahkan ajaran tentang Tuhan Yesus, yang kalau kita nggak hati-hati itu banyak sebenarnya ajaran palsu atau ajaran yang salah. Nah,
Oleh karena itu, kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai apa yang kita dengarkan tentang Yesus atau pemahaman kita tentang siapa Yesus itu ternyata salah dan nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita anak-anak muda ini harus belajar untuk lebih berpikiran kritis dan terus ingat satu pertanyaan ini dalam otak kita. Pertanyaannya adalah apakah benar yang diajarkan oleh gereja, diajarkan oleh aku mungkin itu tentang Yesusnya itu sesuai dengan diri Yesus yang sebenarnya. Dan apakah pemahaman dan pengenalan kita tentang Yesus itu sudah sesuai dengan firman Tuhan dan dengan diri yang sebenarnya. Nah, kira-kira pertanyaannya ini, siapakah Yesus yang selama ini kita sembah? Apakah benar dia Tuhan Yesus yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Yesus versinya saya, yang bisa jadi adalah versi yang salah. Jadi kita harus hati-hati. Jangan-jangan yang kita kenal, yang kita sembah selama ini sebagai Tuhan itu adalah Yesusnya versi saya, bukan Yesus yang sebenarnya. Nah, karena itu kita hari ini mau sama-sama belajar tentang siapa sih sebenarnya Yesus yang kita sembah itu. Nah, bagian yang pertama, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang hidup. Yesus bukan manusia biasa, Yesus bukan sekedar guru yang luar biasa yang kayak dikenal oleh orang-orang dari agama lain, tapi Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, kita orang Kristen ini sering ditanya sama teman-teman dari agama lain gitu ya. Nah, emang ada ayat kayak ditanyanya tuh gini. Banyak aku sendiri pribadi berapa kali ditanya. Emang di Alkitab ada ya yang ngomongin kalau Yesus itu Tuhan? Coba deh kamu cari. Perasaan nggak ada deh ayat yang ngomongin kalau Yesus itu adalah Tuhan yang perlu kamu sembah. Nah, mungkin teman-teman pernah dapat pertanyaan ini. Dan sebetulnya bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Yohanes itu udah kasih jawaban. Memang tidak secara langsung, tidak secara eksplisit, tapi firman Tuhan itu kalau kita benar-benar baca dan pahami, itu memberikan jawaban. Dan jawaban yang Rasul Yohanes katakan itu adalah tadi. Rasul Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah Tuhan Yesus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Teman-teman bisa lihat di ayat yang di warna kuning itu. Nah, firman ini bahasa aslinya adalah logos. Teman-teman mungkin pernah dengar logos gitu ya. Nah, logos itu bukan berarti firman yang mati, tapi dia adalah sebuah firman yang hidup, firman yang berpribadi. Nah, dikatakan bahwa Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan bukan hanya bersama-sama dengan Allah, Firman yang adalah Tuhan Yesus itu, dia sendiri adalah Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah Allah. Ini adalah pemahaman yang pertama yang harus kita punya tentang Yesus. Hati-hati, karena bisa jadi selama ini kita berpikir, oh Yesus cuma sekedar guru besar yang luar biasa. Yesus itu cuma manusia yang sangat kudus. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan di ayat 3 tadi dilanjutkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah Sang Firman itu atau Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus yang adalah Allah itu sebetulnya juga sudah ada sejak dari penciptaan. Yesus adalah Tuhan dan pencipta kita. Jadi dari ayat 3 tadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya mungkin di Alkitab gak dicatat bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada dalam penciptaan. Tapi sebenarnya sosok Yesus dalam Allah Tritunggal itu sudah ada bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Allah Roh Kudus sejak dari dunia ini diciptakan. Karena Yesus sudah ada dari kekekalan sejak kekekalan. Dan lanjut di ayat 4 ini dikatakan juga bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus Sang Firman Allah yang hidup itu juga memberikan terang bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kegelapan. Jadi kalau kita mau punya hidup, kita harusnya hidup di dalam firman Allah tersebut, di dalam Yesus. Karena hanya dengan hidup di dalam Yesus, kegelapan gak akan menguasai kita. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari sudut pandang manusia ya, kalau kita
Misalnya lihat dari bagaimana kita mengenal manusia. Nah, sebenarnya kita nggak bisa benar-benar mengenal orang lain hanya sekedar melalui observasi. Gitu ya. Perlu ada suatu interaksi yang kita lakukan supaya kita bisa benar-benar mengenal orang tersebut. Apa sih maksudnya observasi sama interaksi ini? Contohnya, sekarang kan kita pasti di sosmed banyak temen ya. Misalnya nih, kalian mau kenal aku, karena aku baru masuk di Pengharapan. Terus kayak selama ini nggak ngerti sih yang namanya Kak Niko tuh gimana, ganteng, jelek kah, hitam, putih kah gitu mungkin ya. Nah, kalau misalnya kalian cuma lihat dari sosmed, cari tahu dari sosmed, atau bisa dibilang observasi gitu ya. Misalnya kalian lihat sosmed, oh Kak Niko nih kelihatannya gini, oh dia suka kopi mungkin, oh dia suka begini. Tapi apakah benar aku yang sebenarnya seperti itu? Belum tentu ya. Oleh karena itu, perlu ada interaksi. Ketika aku datang, kalian harus tanya-tanya, harus ngobrol. Kak Niko ini sukanya apa sih? Oh, Kak Niko ini seringnya gimana sih? Nah, ketika ada interaksi itu, kita baru bisa benar-benar kenal orang tersebut. Atau contoh yang lain. Misal nih, kita anak-anak youth mau ngerayain ulang tahunnya Pak Edi, misalnya. Nah, kita mau cari tahu nih, Pak Edi suka apa ya kira-kira ya? Kira-kira dia kalau suka baju tuh suka warna yang cerah atau gelap gitu. Nah, misal kita kalau cuma observasi doang, misal lihat dari Instagram gitu, atau mungkin tanya VV, tanya Ibel gitu. Bisa jadi kita dapat informasi memang, tapi belum tentu seakurat kalau kita langsung tanya ke Pak Edi. Nah, misal kalau kita langsung tanya ke Pak Edi sukanya baju yang warna apa sih? Suka yang cerah atau gelap? Nah, misalnya Pak Edi bilang, oh saya tuh suka dua-duanya. Ini misal ya, misal ya Bel. Aku belum tanya langsung ke Papa soalnya. Misalnya, oh saya suka baju warna biru. Nah, kalau pelayanan saya suka baju warna biru tuh. Tapi kalau di rumah saya lebih suka baju yang warna cerah, warna terang, karena biar nggak panas di rumah. Misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma observasi sebatas sosmed gitu, kita lihat, oh postingannya Pak Edi ini kalau khotbah pasti pakai baju warna biru. Ya itu betul sih memang, tapi kan belum sepenuhnya betul. Nah, kita perlu ada interaksi, perlu ngobrol, perlu tanya, supaya kita bisa benar-benar kenal. Gak sekedar tahu kita, tapi bisa benar-benar kenal orang tersebut. Karena pada akhirnya, teman-teman, observasi tanpa sebuah interaksi itu hanya berakhir jadi sebuah asumsi semata. Kalau kita cuma observasi yang banyak, tapi kita nggak benar-benar berinteraksi dengan orang yang kita pengen kenal tersebut, pada akhirnya, ya itu cuma sebatas pendapat kita pribadi, karena kan kita belum benar-benar tahu, belum benar-benar kenal apa yang disukai, bagaimana orang tersebut. Nah, itu sebabnya kata-kata seseorang itu menunjukkan apa yang ia pikirkan, apa yang dia sukai, gitu ya. Kata-kata seseorang itu mengungkapkan jati diri orang tersebut. Kata-kata seseorang menunjukkan dan mendeskripsikan siapa dia. Itulah sebabnya yang namanya pengamatan atau observasi tadi, itu nggak cukup untuk kita bisa mengenal seseorang. Kita perlu berinteraksi, kita perlu mendengar kata-kata orang tersebut, karena perkataan seseorang itulah yang mendeskripsikan orang tersebut. Nah, tadi di dalam firman Tuhan, waktu disebutkan bahwa Yesus adalah firman Allah, Yesus adalah kata-kata Allah yang menjadi manusia, itu berarti bahwa Tuhan Yesus adalah kata-kata Allah, Tuhan Yesus adalah kalimat Allah yang menjadi pribadi Yesus sendiri. Nah, kalau di dalam zaman Perjanjian Lama gitu ya, kalau kita baca di Alkitab, zamannya bangsa Israel di Perjanjian Lama. Nah, mereka itu cuma bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang dikatakan oleh para nabi dan melalui hukum Taurat, itu kita tahunya. Tapi sejak zaman Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, kita manusia ini bisa benar-benar mengenal Tuhan lewat pribadi Yesus sendiri. Oleh karena itu, firman Allah menjadi Yesus, artinya adalah kita gak bisa mengenal Allah tanpa kita mengenal Yesus. Makna dari ayat yang kita baca tadi itu sebenarnya sangat dalam, teman-teman. Itu kalau waktu aku kuliah ya, dulu tuh bahasnya bisa sangat panjang, bisa sampai 2 jam pelajaran tuh dibahas, mungkin cukup gitu, karena ini punya makna yang sangat dalam. Nah, itu sebabnya, kalau teman-teman mungkin sadar ya, dari kecil itu kita diajarin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Ini maksudnya kalau kita dari kecil udah hidup dalam lingkungan orang Kristen gitu ya.
Nah, orang-orang di luar sana tuh pasti banyak yang mengatakan, udahlah, semua agama itu sama aja, apalagi zaman sekarang gitu ya. Tenang aja, lu mau agama Kristen, lu mau agama lain, endingnya tuh sama, kita semua bisa masuk surga kok, kita cuma perlu berbuat baik. Kita pasti sering dengar kayak gitu ya. Tenang, banyak jalan menuju Roma. Apapun agamanya, kita tetap bisa masuk surga kok. Dan itu adalah sebuah kebohongan besar. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Kalau kalian sempat percaya hal itu, hati-hati teman-teman. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui Yesus Kristus. Ulangi lagi ya. Kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui Yesus Kristus. Kita mungkin bisa tahu banyak hal tentang Tuhan. Kita mungkin tahu, oh Tuhan ini senangnya begini. Tuhan kasih tahu kita nggak boleh begini. Tapi kalau kita belum benar-benar kenal Yesus, kita belum benar-benar kenal Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, waktu kita melihat Dia, waktu kita melihat Yesus, kita juga melihat Bapa. Sekali lagi ya, kita harus mengenal Yesus lebih dulu, supaya kita bisa benar-benar mengenal Tuhan. Sebagai orang Kristen pun, kita sangat-sangat bisa punya pemahaman yang salah tentang Yesus. Karena secara pribadi, aku sendiri sampai SMA kelas 2 mungkin, sampai sebelum katekisasi, ada banyak hal tentang diri Tuhan Yesus yang ternyata selama ini aku salah pahami. Nah, apalagi ya kalau misalnya kalian tuh sama kayak aku. Jadi dari SD, dari kecil SD, SMP, ya aku orang Kristen yang rajin ke gereja, ikut ibadah. Tapi ya cuma sekedar Kristen KTP gitu ya. Ikut ibadah karena udah terbiasa dari kecil. Ke gereja karena sekedar ngikut papa mama. Nah itu kita harus berhati-hati. Jangan-jangan seperti yang di awal tadi. Jangan-jangan Yesus yang kita sembah selama ini cuma sebatas Yesus versinya kita. Atau mungkin Yesus versinya pendeta kita. Kalau kita nggak benar-benar berusaha belajar kenal Yesus, hati-hati. Jangan-jangan Yesus yang kita sembah selama ini itu bukan seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya kita hari ini mau sama-sama belajar tentang siapa diri Yesus ini sebenarnya. Nah, kita lanjut. Poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang sepenuhnya. Lalu bagian berikutnya kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sang firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau kita melanjutkan baca bagian tadi ya, Yohanes pasal 1, di ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, Rasul Yohanes tuh mengatakan bahwa bukan hanya Yesus ini adalah Allah, tapi Yesus sang firman Allah ini telah menjadi manusia. Tadi firman Allah dalam bahasa aslinya aku katakan adalah logos ya dalam bahasa Yunani itu. Dan kata logos ini sendiri merupakan akar kata dari kata logika. Jadi firman itu bahasa aslinya adalah logos, dan logos dalam dunia kita sekarang itu dipakai jadi dasar kata dari logika. Jadi pada dasarnya firman Allah atau Yesus itu adalah logika Tuhan yang menjadi manusia. Yesus adalah logika Tuhan yang menjadi manusia. Terus apa hubungannya ini sama kehidupan kita? Nah, sehari-hari dalam kehidupan kita gitu ya, kita seringkali bilang kayak gini, waduh Tuhan itu kok susah banget sih dimengerti, kok kayaknya kita tuh nggak bisa ngerti Tuhan gitu ya. Kok kayaknya Tuhan tuh kayak susah banget dipahami sih Kak, aku baca Alkitab aja nggak paham, aku baca buku-buku aja belum paham. Nah teman-teman, kita nggak akan bisa paham sama apa kehendak dan pemikiran Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah logika Tuhan ini telah menjadi manusia. Jadi artinya kalau kita kenal siapa Yesus, kita juga melihat logika Tuhan. Kalau kita kenal Yesus, itu artinya juga kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita melihat Yesus, kita bisa melihat definisi kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat Yesus, kita jadi bisa lihat definisi kasih yang nyata dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam kitab Yohanes ini, kalau teman-teman coba perhatiin kitab Yohanes ya, dari awal sampai akhir,
Yohanes tuh secara khusus menuliskan 7 perkataan Yesus. Kita kenalnya 7 perkataan akulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Yohanes menuliskan ini supaya kita bisa lebih mengenal siapa Yesus itu. Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan kita. Supaya kita bisa semakin mengenal kehendak Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita pengen tahu manusia itu hidup dari apa? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35a bahwa dia adalah roti hidup. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan dia mengatakan bahwa ialah sendiri yang adalah roti hidup itu. Kita nggak akan bisa hidup hanya dengan makan makanan fisik. Kita nggak akan bisa hidup dengan makan nasi, makan roti. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus juga hidup dari Yesus sendiri. Karena dia adalah roti hidup yang memberikan kita kepuasan, yang dapat mengenyangkan aspek kerohanian kita. Kalau misalnya kita mau tahu, kira-kira jalan kepada Tuhan itu seperti apa sih? Kira-kira mana sih jalan kepada Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya pintu yang dapat mengarahkan kita dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 dan 9. Kalau kita pengen tahu terang itu yang seperti apa, di tengah dunia yang gelap ini, kalau kita pengen tahu seharusnya sosok terang itu seperti apa. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia itu sendiri. Lanjut lagi, kalau kita pengen tahu hidup yang sebenarnya itu seperti apa sih? Hidup yang di dalam Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita pengen tahu, kira-kira hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan itu adalah hidup yang seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Ia menuntun kita domba-dombanya, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus nggak mengatakan akulah penunjuk jalan pada kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan bahwa ialah sendiri sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya di pasal 1 ayat 5 tadi ya dalam kitab Yohanes, dikatakan bahwa di dalam terang itu ada kehidupan. Yohanes mengatakan bahwa di luar Yesus nggak ada yang namanya terang. Kalau teman-teman sadar di dalam dunia kita sekarang ini, makin banyak orang jahat, makin banyak kebobrokan. Karena dunia ini semakin rusak, semakin mengikuti kegelapan. Dan hanya di dalam Yesuslah kita bisa melihat terang sejati itu, terang dunia. Nah teman-teman, terakhir dalam perkataan akulah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur. Ia mengatakan ini karena hanya Yesuslah yang menjadi sumber hidup kita. Seperti ranting nggak akan bisa hidup tanpa cara. Kita juga nggak akan bisa hidup tanpa Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, kita nggak bisa cuma sekedar mengobservasi. Kita nggak bisa cuma sekedar tahu. Kita nggak bisa cuma sekedar belajar tentang Yesus. Kita perlu benar-benar mengenal Yesus. Karena kalau kita cuma tahu tapi kita nggak kenal Yesus, pada akhirnya kita cuma akan jadi kayak orang-orang Farisi yang ada dalam Alkitab. Orang-orang yang penuh secara kognisi, mereka yang punya pengetahuan banyak tentang Tuhan, tapi sebetulnya hatinya kering, hatinya kosong, karena mereka nggak benar-benar kenal siapa Yesus. Kita harus kenal Yesus karena ia bukan hanya Tuhan yang jauh di sana, tapi Yesus adalah Tuhan yang sangat dekat, Tuhan yang sangat personal, Tuhan yang pribadi, yang membuat kita bisa mengenal Dia. Dalam sebuah khotbahnya, Pastor Michael Christian dari Gereja Gibeon pernah mengatakan seperti ini, teman-teman. Kebenaran itu bukanlah sebuah teori yang dipelajari, tapi pribadi yang perlu kita kenal, yang adalah Yesus Kristus sendiri. Zaman sekarang ini banyak orang mencari-cari kebenaran. Mereka belajar banyak hal, mereka berusaha mencari tahu teori-teori yang ada. Tapi sebenarnya, kebenaran itu bukan teori, teman-teman. Kebenaran adalah sebuah pribadi yang perlu kita kenal. Pribadi Yesus sendiri. Yesus sang firman, sang kebenaran itu.
telah menjadi manusia. Teman-teman, ada sebuah kisah tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di Amerika. Sebut saja namanya Bunga gitu ya. Jadi ada seorang cewek yang namanya Bunga. Jadi suatu malam, bahkan udah subuh gitu ya. Jadi dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari tempat kerjanya. Dia sampai di daerah apartemen gitu ya. Apartemen yang cukup tinggi dan banyak kamarnya gitu. Nah, pada waktu dia jalan ini, itu kan karena udah mau subuh, jadi lingkungan tuh gelap semua. Cuma lampu dari apartemen ini yang kelihatan. Nah, waktu dia jalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung lari mendekati dia dan langsung nodong dia dengan pisau. Laki-laki ini mau ngerampok dia. Nah, waktu si Bunga tadi ditodong gitu ya, ditodong sama pisau, otomatis dia teriak kan. Dia teriak, tolong, tolong gitu. Nah, apartemen yang awalnya cuma beberapa lampu yang hidup itu, tiba-tiba lampunya hidup semua, teman-teman. Karena kaget gitu kan, dengan ada suara orang teriak-teriak. Lalu orang-orang yang ada di dalam kamar langsung keluar dari apartemen mereka, dari veranda gitu ya. Mereka langsung lihat, ada apa nih, ada apa nih. Mereka lihat ada seorang wanita yang ditodong gitu. Nah, si yang perampok ini karena takut, dia langsung lari kan. Dia lari, tapi lari itu sambil lihat, ini orang-orang pada turun nggak ya, pada turun nggak ya. Kalau pada turun dari apartemen, dia langsung lari lagi. Tapi kalau misalnya nggak turun, dia mikir, bakal balik lagi buat ngambil barangnya si Bunga tadi gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di apartemen itu, mereka keluar sih, mereka keluar dari kamar mereka, keluar dari rumah mereka, tapi mereka cuma lihat, kalau bahasa Jawa tuh tengak-tenguk gitu ya, lihat dari atas, niatin gini. Dan nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, orang-orang tuh langsung masuk kembali ke rumah mereka, ke apartemen mereka. Lampu yang tadi hidup semua pelan-pelan mulai mati satu persatu. Dan karena si perampok tadi masih ada di dekat sana, dia yang lihat, kok nggak ada orang yang turun, dia pikir. Dia langsung balik ke tempat si Bunga itu. Dan kali ini bukan cuma menodong, bukan cuma menodong di dekat lehernya, dia langsung menusuk si Bunga, membunuh si Bunga, lalu ngambil semua barang-barangnya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kenapa orang-orang yang ada di apartemen tadi itu nggak mau turun. Karena sebenarnya mereka takut. Mereka lihat tuh pencuri dibawa pisau gitu ya. Nah, mereka, iya kalau mereka turun, mereka bisa nyelamatin. Kalau ternyata mereka yang kena bunuh juga, nah, itu sebabnya mereka nggak mau turun. Karena mereka takut mereka sendiri yang akan terancam nantinya. Nah, teman-teman, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, bukanlah Tuhan yang cuma diam seperti orang-orang di apartemen tadi. Tuhan bukan cuma Tuhan yang diam aja di atas sana ketika kita menghadapi penderitaan. Kalau orang-orang tadi yang ada di apartemen, ketika si Bunga ini menjerit, mereka cuma lihat, mereka cuma mengamati dari atas. Ketika kita menjerit, Tuhan itu mendengar jeritan kita. Dan Tuhan mendengar setiap permasalahan dan pergumulan kita. Tuhan nggak cuma diem aja di atas sana, Tuhan nggak cuma diem di sorga. Tapi Tuhan rela meninggalkan segala sesuatu yang Ia punya. Ia bahkan rela meninggalkan kedudukannya. Karena Ia tahu dalam hati kita manusia ini, kita sedang menjerit minta tolong karena kuasa dosa dan maut yang menggenggam kita. Tapi kita nggak tahu kita harus minta tolong ke siapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia rela turun menjadi sama dengan kita manusia. Ia menjadi manusia untuk menolong dan menyelamatkan kita. Yesus yang adalah Allah yang kekal, yang luar biasa itu, rela menjadi rentan sama dengan kita manusia. Allah yang ilahi itu menjadi jasmani. Allah yang kuat itu mau menjadi manusia yang lemah. Allah yang adalah pemilik segala sesuatu, Allah yang adalah pencipta dan pemilik dunia ini, Ia rela menjadi manusia yang sederhana, yang lahir di sebuah kandang, yang lahir di sebuah palungan. Firman Allah yang kekal itu rela menjadi manusia. Di dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 14-18, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Oleh sebab orang-orang yang Ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan kita dan hidup dalam keadaan manusia.
Yesus berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dan ayat 18 dikatakan, dan karena ia sendiri pernah menjadi manusia, ia pernah menderita, ia pernah dicobai oleh iblis. Ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Karena ia sendiri pernah dicobai dan menderita. Teman-teman yang Tuhan kasihi, Yesus Sang Firman Allah itu rela mendekat kepada kita. Manusia yang berdosa, makhluk yang gak layak ini. Dan Yesus bukan hanya datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tapi Tuhan Yesus rela menjadi manusia. Agar ia dapat semakin mengenal kita. Agar ia dapat semakin dekat kepada kita. Sama seperti sahabat kita yang rela untuk makin mengenal kita, makin mendekat kepada kita, supaya ia dapat berbagi suka dan duka dengan kita. Tuhan Yesus juga rela mendekat kepada kita, menjadi sosok manusia yang rentan tadi. Supaya kita juga semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Supaya kita juga dapat berbagi suka dan duka dengan Yesus. Dan bukankah seharusnya kita juga punya kerinduan untuk semakin kenal Tuhan Yesus sendiri? Karena dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah pencipta kita. Rela untuk mau mendekat dan semakin mengenal kita. Bukankah seharusnya kita, ciptaan yang telah diselamatkan oleh Tuhan ini, juga punya kerinduan untuk semakin kenal Tuhan Yesus. Untuk semakin mengasihi dia. Teman-teman, kiranya pujian yang akan kita dengarkan ini boleh menjadi pengingat bagi kita. Boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita dengarkan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk malam hari ini. Seperti pujian yang barusan kami dengar. Tiada kasih yang dapat melebihi kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Mungkin selama ini kami belum benar-benar kenal Engkau. Mungkin selama ini kami belum benar-benar punya pemahaman yang benar tentang Engkau, Yesus. Tolonglah kami, Tuhan. Kalau memang kami belum benar-benar punya pemahaman yang baik, yang benar tentang Engkau. Tolonglah kami agar kami dapat semakin mengenal Engkau. Dapat semakin mendekat kepadamu. Seperti Engkau yang rela meninggalkan segala sesuatu yang Engkau miliki buat kami. Karena Engkau ingin semakin mendekat, semakin mengenal kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu ini, untuk boleh hidup di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Untuk boleh hidup dengan semakin mengasihi Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan kembali ke Karin. Terima kasih Kak Niko yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Setelah itu, minta tolong Cicepi untuk menutup di dalam doa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Aku persilakan kepada Cepi untuk menutup dalam doa. Mungkin aku yang doa ya, si Cepi katanya lagi berhalangan. Oke. Oke. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dalam KTB ini. Kami bersyukur lewat setiap pujian, doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami boleh kembali semakin mendekat kepada Tuhan. Lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami masing-masing. Kami akan istirahat mungkin, kami akan melanjutkan pekerjaan ataupun hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan yang boleh sertai setiap kami. Kami juga mau rindu menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk esok hari ketika kami akan menjalani setiap pekerjaan, studi maupun rutinitas kami lainnya. Kami rindu Tuhan di dalam semuanya itu, kami juga boleh hidup berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Tolonglah kami akan agar hari lepas hari, kami bukan hanya menghidupi kami seperti biasanya saja, tapi kami benar-benar dalam kehidupan kami boleh hidup semakin kenal, semakin mengasihi Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeay, thank you guys, thank you semuanya, thank you Kaniko, thank you. Sama, thank you Karin.